Prabu Harjuno Sosrobahu, Bambang Sumantri. Kitanu lebih terkejut lagi ketika melihat setundun pisang yang tersandar di dinding dapurnya. Aku tidak menanam pisang ini. Jangan-jangan ini dari kebun tetangga. Batin Kitanu, karena bisa saja Bambang Sukrosono tidak tahu batas pekarangan miliknya dan milik tetangga. Kemudian Kitanu menanyakan kepada Bambang Sukrosono, "Ger, jangan-jangan itu pisang milik tetangga? Karena aku tidak menanam pisang jenis seperti itu." "Itu pisang hutan, Mbah," saut Bambang Sukrosono. Kitanu mencoba menangkap maksud dari Bambang Sukrosono, kemudian katanya, "Oh, pisang hutan." "Ya, ya," saut Bambang Sukrosono senang karena Kitanu telah paham dengan kata-katanya. Kitanu semakin heran, kapan dan bagaimana anak bajang buruk rupa namun berhati mulia itu melakukan hal itu. Kitanu bukannya orang yang tak berilmu. Ia pun memiliki bekal yang cukup memadai sebagai seorang pengembara. Namun, ia tidak habis pikir dengan ilmu yang dimiliki oleh Bambang Sukrosono. Ia memang pernah mendengar adanya ilmu yang mampu memindahkan barang tanpa menyentuhnya. Bahkan ada yang dengan sorot matanya. Namun, anak ini memindahkan barang dari hutan ke rumah ini tanpa menyentuhnya, dan hutan terdekat dari rumah itu tidaklah dekat. Bisa ditempuh lebih dari setengah hari dengan berjalan cepat. Kitanu belum bisa menjajaki ilmu dari putra Resi Swandagni itu. Namun pasti, ilmu yang tidak sembarangan. Dan para pendekar sakti seangkatannya pun belum tentu ada yang mampu. Dan ia yakin bahwa anak bajang itu pasti mampu melakukan lebih dari itu. Aku belum pernah melihat pisang sejenis itu. Kulitnya bagus dan warnanya kemerah-merahan, berkata Kitanu mengalihkan lamunannya. "Legit, Mbah," saut Bambang Sukrosono. Legit maksudmu?" "Ya, ya," saut Bambang Sukrosono. Kitanu pun senang karena Bambang Sukrosono terlihat kerasan di rumah ini. Ia tidak ribut lagi akan menyusul kakaknya, Bambang Sumantri, ke negeri Magadha. Ia menuruti sarannya. Sementara itu Bambang Sumantri masih berlari secepatnya agar segera sampai ke negeri Magadha. Namun jarak yang ditempuh memang terlalu jauh. Meskipun demikian Bambang Sumantri berlari terus berlari, tidak peduli di keramaian jalanan. Sedangkan para senopati yang mengikutinya dengan berkuda sudah tertinggal sangat jauh. Pada saat itu di alun-alun Magadha terdengar sorak-sorai bergemuruh dari para penonton, terutama para prajurit pengikut Prabu Kalinggopati. Karena rajanya itu telah berhasil menundukkan perlawanan yang gigih dari Senopati Derdayuda. Gada Wesi Kuning, pusaka andalan Senopati Derdayuda, tak mampu menembus pertahanan Prabu Kalinggopati yang sakti mandraguna itu. Namun sebaliknya, ajian andalan Prabu Kalinggopati mampu menembus pertahanan Senopati Derdayuda walau telah dibentengi dengan tameng baja dan ilmu kebalnya. Hantaman ilmu Prabu Kalinggopati yang tertahan oleh tameng baja itu membuat tameng itu terasa panas membara dan menjalar ke seluruh tubuh Senopati Derdayuda. Senopati Derdayuda pun jatuh terkapar namun tidak tewas. Sang Senopati andalan negeri Hangga pun menyerah. Para peserta sayembara yang lain pun jeri menyaksikan puncak ilmu dari Prabu Kalinggopati yang selama ini belum dikeluarkan. Beberapa dari mereka tidak yakin kepada dirinya sendiri akan mampu menahan hantaman ilmu dari Prabu Kalinggopati itu.
Hidup Prabu Kalinggopati! Hidup Prabu Kalinggopati! Teriak beberapa prajurit pengikutnya yang bangga akan kesaktian rajanya. Dan kemudian disambut oleh ribuan penonton yang berjubel di alun-alun itu. Hidup Prabu Kalinggopati! Hidup Prabu Kalinggopati! Bersaut-sautan. Para petaruh segera menempatkan Prabu Kalinggopati pada urutan pertama untuk memenangkan sayembara itu, mengungguli Patih Handaka Sumekar, Prabu Sodo, Prabu Darmawisesa, dan yang lainnya.